semuanya, di sini kalian ada nggak sih yang pernah ditunjuk jadi ketua kelompok tapi nggak bisa mimpin? Nah, ternyata jadi pemimpin itu bukan cuma soal gaya berbicara atau keberanian, tetapi soal kemampuan yang bisa kita pelajari. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas tentang kemampuan kepemimpinan dari dasarnya, jenis-jenis kemampuan, sampai teori dan gaya kepemimpinan. Yuk kita saksikan. Nah, jadi teman-teman, kemampuan menunjukkan kapabilitas yang dimiliki orang yang relatif, yang stabil untuk mewujudkan rentang aktivitas tertentu yang berbeda tetapi berhubungan. Menurut Colquitt, Lepine, dan Wesson, mereka berpendapat bahwa berbeda dengan skill atau keterampilan yang dapat diperbaiki sepanjang waktu melalui pelatihan dan pengalaman, kemampuan atau ability relatif stabil. Hakikat kemampuan memiliki pengertian, makna yang sebenarnya, atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Dan di sini hakikat memiliki 4 kemampuan, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan kognitif, kemampuan emosional, dan juga kemampuan fisik. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah sejumlah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang dan digunakan untuk memecahkan permasalahan baik yang dialami diri sendiri maupun di lingkungan, sehingga dengan berpikir secara rasional, seorang guru akan mampu untuk bertindak secara terarah dan menghadapi lingkungannya secara efektif menurut Damanik tahun 2019. Sementara itu, Rapika dan Sari, bagaimana seorang individu tersebut menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menyesuaikan secara efektif terhadap lingkungan belajar dari pengalaman terikat dalam berbagai bentuk pertimbangan dan mengatasi hambatan dengan pemikiran berhati-hati. Pekerjaan yang berbeda memerlukan orang dengan sejumlah cognitive intelligence untuk mencapai sebuah keberhasilan. Yang kedua, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan menurut Robbins tahun 2016. Kognitif adalah istilah umum yang mencakup segenap mode pemahaman yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran menurut Cooper dalam Desmita tahun 2014 dan menurut Kaswan 2017. Kemampuan kognitif mengacu pada 3 dimensi, yaitu pemahaman verbal, pemahaman kuantitatif, dan juga kemampuan menalar atau berpikir. 3. Kemampuan emosional. Emotional intelligence adalah kemampuan mengidentifikasikan, memahami, dan mengelola emosi. Kemampuan emosional menurut Rihaji tahun 2012 menyatakan bahwa emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kecerdasan dalam mengendalikan emosi, bagaimana seseorang menyadari emosinya, bereaksi dengan kondisi dan situasi tertentu. Dalam pemahaman beberapa ahli emotional intelligence didefinisikan dalam kelompok terminologi yang berbeda, tetapi ada hubungan dengan kemampuan dan mencakup, yaitu 1. Self-awareness, 2. Other awareness, 3. Emotional regulation, 4. Use of emotional. Dan yang terakhir, 4. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik, physical ability, atau kemampuan fisik oleh Robbins dalam Wibowo tahun 2014 diberi pengertian sebagai kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, dexterity atau ketangkasan, strength, kekuatan, dan karakteristik yang semacam. Robbins menunjukkan bahwa kemampuan fisik dibagi dalam 3 faktor dan terdiri 9 indikator, yaitu 1. Faktor strength terdiri dari dynamic strength, strong strength, static strength, dan explosive strength. 2. Faktor flexibility terdiri dari extend flexibility dan dynamic flexibility. 3. Faktor lainnya terdiri dari body coordination, balance, dan stamina. Dengan dasar pandangan tersebut dapat dibahas unsur-unsur, komponen, karakteristik, atau indikator physical ability sebagai berikut. 1. Strength, 2. Flexibility, 3. Stamina, 4. Speed, 5. Psikomotor, 6. Sensory, 7. Balance, 8. Coordination. Dan yang terakhir adalah pengaruh kemampuan. Pengaruh kemampuan terhadap kinerja adalah suatu kapasitas individu mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan menurut Robbins SP tahun 2001. Dan menurut Robbins SP dan Judge TA tahun 2019 adalah kemampuan dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual atau
kecerdasan kognitif, sosial, emosional, dan kultural. Dan kemampuan fisik artinya bila karyawan memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan didukung kondisi fisik yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya, maka karyawan tersebut akan semakin mudah mengerjakan tugas-tugasnya sehingga akan mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Dari definisi di atas, jika kemampuan karyawan semakin meningkat, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat pula. Yang selanjutnya adalah hakikat kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pendapat para pakar di atas, penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Dengan demikian, hakikat kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari kepemimpinan atau suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi permasalahan dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Menurut Terry dan Robbins dalam Wahab tahun 2011 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pendapat ini memandang semua anggota kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota atau kelompok organisasi agar bersedia melakukan kegiatan atau bekerja untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Jadi, perbedaan utama antara manajemen dan kepemimpinan terletak pada fokus dan pendekatannya. Manajemen berorientasi pada efisiensi, struktur, dan pengendalian proses, sedangkan kepemimpinan berfokus pada inspirasi, visi, dan pemberdayaan manusia. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan organisasi yang sukses. Fokus dan pendekatan manajemen berfokus pada perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya. Untuk mencapai tujuan secara efisien, manajer mengelola tugas dan proses harian, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan menjaga kestabilan operasional. Sebaliknya, kepemimpinan menekankan pada memotivasi, mempengaruhi, dan memberdayakan karyawan agar mencapai potensi maksimal mereka. Pemimpin menciptakan visi masa depan, mendorong inovasi, dan membangun budaya organisasi yang positif. Pendekatan terhadap orang manajemen mengelola bawahan melalui struktur dan kebijakan dengan keterlibatan emosional yang rendah untuk menjaga objektivitas. Kepemimpinan di sisi lain membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan pengikut, menginspirasi mereka melalui contoh dan komunikasi yang efektif. Perbedaan ini sering diringkas sebagai doing things right atau manajemen versus doing the right things atau kepemimpinan. Pengambilan risiko dan inovasi manajemen cenderung menghindari risiko dan fokus pada mempertahankan kestabilan serta konsistensi. Kepemimpinan justru mengambil risiko, merangkul perubahan, dan mendorong kreativitas serta pemikiran inovatif. Ada juga teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Harbani mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Selanjutnya adalah prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan mencakup nilai-nilai dasar seperti kejujuran, ketulusan, empati, dan penghargaan terhadap manusia yang menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan dan komunikasi efektif dalam organisasi. Kepemimpinan yang efektif juga melibatkan perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, delegasi wewenang, dan koordinasi antar unit organisasi. Menurut Atmaja tahun 2012 menyatakan bahwa prinsip kepemimpinan adalah kualitas personal yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mengacu kepada nilai-nilai yang mampu membawanya mencapai kinerja terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan perusahaan. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Menurut Tampi dan Johannes tahun 2014, di mana gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang telah dirancang untuk dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki oleh bawahannya sehingga tercapai tujuan organisasi melalui peningkatan kinerja organisasi yang maksimal. Sedangkan menurut Anwar dan Ruyat Nasi tahun 2013 memberi
pengertian bahwa gaya kepemimpinan merupakan seni dalam mempengaruhi perilaku bawahan sehingga mereka mau bekerja sama secara produktif dalam upaya mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Pengertian gaya kepemimpinan lainnya diungkapkan oleh Mulyadi tahun 2011, di mana dalam pengertian ini gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri atau karakteristik dalam upaya pencapaian sasaran guna untuk mempengaruhi bawahannya yang melibatkan pola perilaku dan strategi yang disukai dan diterapkan oleh seseorang. Jadi dari uraian-uraian tentang pengertian kepemimpinan tersebut dapat diidentifikasi unsur-unsur utama sebagai esensi kepemimpinan. Unsur-unsur itu adalah 1. Unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. 2. Unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. 3. Unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses mempengaruhi. 4. Unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. 5. Unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah 3 dimensi dari Redin. Redin tahun 1970 mengembangkan teori efektivitas kepemimpinan. 3 dimensi pada 2 elemen sentral dari perilaku kepemimpinan Ohio. Dia mengembangkan 4 tipe gaya dari 2 elemen kerja dan hubungan. Esensi dari teori 3D atau 3 dimensi adalah 2 elemen utama dari perilaku pemimpin untuk menyelesaikan tugas dan hubungan dengan orang-orang yang menyelesaikan tugas tersebut. Berdasarkan Redin tahun 1967, baik tugas maupun hubungan dapat dipertimbangkan efektif atau tidak efektifnya sampai 3 dimensi, yang mana permintaan perilaku berdasarkan situasi ditambahkan. Efektivitas pemimpin ditentukan dengan kecepatan kerja dan orientasi hubungan dari pemimpin pada permintaan situasi. Dari sini, pemimpin menunjukkan bahwa tidak ada tugas yang orientasi hubungan efektivitas tidak memenuhi situasi yang sebenarnya. Fungsi kepemimpinan ada 5, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, di mana pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar setiap keputusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada fungsi konsultasi. Konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi ini, pemimpin berusaha selalu mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan, mengambil keputusan maupun dalam proses pelaksanaannya. Partisipasi di sini tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara pengendalian dan pengarahan berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok karyawan lainnya. Dan yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang serta membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Dan yang kelima, ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Itu tadi materi penjelasan dari kemampuan kepemimpinan kami dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You better make it soon before you break my heart.